Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun salam sehat. Hari ini tanggal 28 Mei 2020, saya akan memberikan informasi terkini tentang perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Orang dalam pemantauan saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 3.163, di mana yang masih dalam pemantauan ada 58 orang yang telah selesai dipantau selama 14 hari berjumlah 3.098, dan yang meninggal dalam status ODP ada 7 orang. Untuk pasien dalam pengawasan saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 105 orang, di mana yang masih berada di ruang isolasi di beberapa rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Lampung sejumlah 15 orang, dan yang sudah negatif dalam keadaan PDP atau sembuh sejumlah 70, dan PDP yang meninggal ada 20 orang. Kasus konfirmasi positif COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung sampai hari ini berjumlah 118 kasus, di mana yang masih berada di ruang isolasi ada 60 orang. Yang meninggal terkonfirmasi positif ada 10 orang, dan yang sembuh dari konfirmasi positif ada 48 orang. Ada beberapa pertanyaan tentang klaster-klaster yang ada di Provinsi Lampung. Saat ini klaster yang ada di Provinsi Lampung ada 5 klaster, yaitu klaster yang dari wilayah terjangkit ada 34 kasus, klaster daripada kasus sendiri ada 20 kasus, klaster Goa 30 kasus, klaster Bengkulu 4 kasus, dan klaster Temboro ada 30 kasus. Dan yang menjadi penularan terbanyak hasil tracing di Provinsi Lampung adalah berjumlah 34 dari klaster wilayah terjangkit, dalam arti ada kontak dari orang-orang luar daripada wilayah Lampung yang merupakan memang daerah terjangkit COVID-19. Untuk OTG di Provinsi Lampung saat ini berjumlah ada 73 pasien, di mana OTG ini kami dapatkan dari hasil tracing daripada kasus konfirmasi positif. Saat ini ada pertanyaan juga, situasi di sejumlah pasar tradisional di Lampung cukup ramai. Apakah pemerintah berencana untuk menggelar tes cepat secara massal di pasar ataupun pusat keramaian di Lampung untuk deteksi dini COVID-19? Dalam hal ini bisa kami informasikan bahwa pemerintah memang akan berencana menggelar tes rapid secara maksimal atau secara acak massal di pasar, di pusat keramaian juga. Hal ini tentu lagi dalam tahap proses penyusunan persiapan, baik logistik, kita juga harus menyiapkan alur dan juga petugas pelaksana di lapangan. Menindaklanjuti persyaratan PSBB DKI Jakarta, yang mana surat izin untuk keluar masuk SIKM di DKI bila menggunakan pesawat harus ada surat bebas COVID dengan tes swab PCR dari kota keberangkatan. Mohon penjelasannya. Dalam hal ini saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI, Dr. Dwi, dan juga dengan Bapak LO kami, Bapak Nazir Shah, tentang persyaratan ini. Kami sampaikan bahwa untuk saat ini Provinsi Lampung PCR-nya baru bisa running hanya untuk pasien-pasien yang ada di Provinsi Lampung. Kami belum bisa untuk melayani masyarakat biasa untuk pemeriksaan PCR. Oleh karena itu, jawaban daripada DKI cukup dengan rapid test, nanti sampai di DKI akan dilakukan pemeriksaan kembali. Jadi itu selama ini yang kami lakukan. Dengan ada persyaratan SIKM untuk yang keluar masuk DKI, kami tetap melakukan hanya rapid test saja.
dan setelah itu yang bersangkutan bisa melaksanakan perjalanan keluar daripada Lampung. Itu yang dapat kami sampaikan. Ini ada satu lagi, bagaimana tracing pasien nomor 85, di mana 2 orang terdekatnya hasilnya juga positif dan kabarnya isolasi mandiri di rumah, yaitu daerahnya adalah daerah Panjang, karena di sana sangat ramai penduduknya. Bagaimana pengawasannya? Mengingat tempat tinggal pasien tersebut merupakan daerah padat pemukiman. Untuk jawaban daripada pertanyaan ini, pemerintah daerah telah menyiapkan rumah sakit karantina untuk COVID-19, yaitu Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Dipersilakan siapa saja yang OTG, yang konfirmasi positif untuk melakukan perawatan di Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Jika pasien tersebut memang bisa berjanji dan komitmen untuk isolasi mandiri dan juga penduduk setempat tidak melakukan komplain terhadap pasien tersebut, dan juga tetap dilakukan pengawasan terhadap gugus tugas di kabupaten kota yang ada pasien konfirmasi positif tersebut, tetap kami berikan kebebasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing, ataupun di beberapa kabupaten kota ada daerahnya yang sudah mempersiapkan tempat untuk isolasi mandiri bagi pasien-pasien OTG dengan konfirmasi positif. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa saat ini ada 4 provinsi yang lagi diuji coba untuk new normal, yaitu Jawa Barat di Bekasi, lalu daerah istimewa Yogyakarta, Bali, dan juga Kepulauan Riau atau Kepri. Nah, di tempat itu sudah dicoba dilakukan new normal. New normal dalam arti adalah tatanan hidup baru, di mana nanti kedepannya tentu saja kehidupan kita akan mempunyai lifestyle yang baru. Kita harus tetap menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak bila kita ingin melakukan sosialisasi, dan itu harus menjadi suatu lifestyle kita ke depannya. Kita memang belum diuji cobakan untuk dilaksanakan new normal, tetapi kita sudah harus bersiap-siap dengan protokol kesehatan yang harus kita lakukan secara terus-menerus agar kita terbiasa dengan new normal tersebut. Kita harus biasakan, mungkin nanti akan dibuka sekolah, anak sekolah melakukan protokol kesehatan, juga mungkin kantor-kantor juga melakukan protokol kesehatan, bahkan toko-toko sekalipun harus melakukan protokol kesehatan. Yang punya toko juga harus memikirkan bagaimana dalam tokonya tidak terjadi penumpukan orang. Mungkin bisa diatur alurnya, bisa masuk 5, keluar 5, atau bagaimana cara terbaik agar toko tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya, tetapi tetap protokol kesehatan harus dilakukan. Ini merupakan tanggung jawab juga dari pemilik toko tentunya, ataupun departemen store. Ya, kita tidak bisa tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kehidupan kita harus tetap berjalan. Oleh karena itu, ke depan ini walaupun kita belum diberlakukan sebagai new normal, tetapi kita harus bersiap-siap dengan lifestyle yang baru, yaitu dengan new normal. Pakai masker, jaga jarak, jadi bersosialisasi, tetap kita mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin di air yang mengalir, ataupun kita selalu membawa hand sanitizer jika kita ingin keluar rumah, dan masker tetap kita bawa. Ya, kalaupun perlu sarung tangan juga harus kita bawa seandainya kita memang tidak ada tempat nanti untuk mencuci tangan pakai sabun. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Tetap jangan panik, tetap menjaga protokol kesehatan, dan harus konsisten melakukan protokol kesehatan tersebut. Insya Allah pandemi global COVID-19
di Provinsi Lampung secara bersama-sama dapat kita lalui. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.